Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia dengan NIM 182221077 dari program studi S1 Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan berdiskusi dengan AI untuk menjelaskan materi pada mata kuliah Mekanika Fluida dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Sudi. Kemudian di sini saya sudah membuka laman GPT dan saya akan bertanya tentang materi konsep fluida dan perbedaannya dengan benda zat padat. Kemudian GPT memberikan jawabannya di mana konsep fluida dan perbedaannya dengan benda zat padat. Pengertian fluida sendiri yaitu fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk sesuai dengan wadahnya karena bentuknya yang cair tadi. Fluida mencakup zat cair dan gas karena keduanya memiliki sifat dapat mengalir, tidak memiliki bentuk tetap, dan dapat mengalami deformasi terus-menerus saat dikenai oleh suatu gaya. Di sini fluida terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu ada fluida cair yang memiliki volume tetap tapi bentuknya menyesuaikan dengan wadah. Kemudian, fluida gas tidak memiliki volume maupun bentuk tetap sehingga mengisi seluruh ruang yang tersedia. Kemudian ada perbedaan fluida dengan benda zat padat tadi, yaitu pada aspek bentuk. Pada benda padat, bentuknya itu tetap tidak berubah kecuali dikenai gaya yang cukup besar. Namun pada fluida dalam bentuk cair atau gas itu bentuknya menyesuaikan dengan wadah. Ketika zat cair itu volumenya itu tetap dan pada zat gas volume dan bentuk itu tidak tetap. Kemudian pada aspek kepadatan pada benda padat itu umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan fluida. Namun pada fluida kepadatan itu biasanya lebih rendah, terutama gas yang memiliki kepadatan yang sangat rendah. Kemudian pada aspek gaya antar molekul. Pada benda padat itu gaya antar molekulnya itu sangat kuat sehingga partikel tersusun rapat dan teratur. Pada fluida, gaya antar molekul itu lebih lemah, memungkinkan partikel bergerak bebas. Pada cair, zat cair itu lebih rapat dibandingkan uh, dengan zat gas, itu pada gaya antar molekulnya. Kemudian, pada aspek kemampuan mengalir, benda padat itu tidak bisa mengalir, hanya bisa bergeser dalam bentuk tetap. Karena mengapa tidak dapat mengalir? Karena bentuknya itu padat, jadi tidak dapat mengalir. Namun pada fluida dalam berupa cair atau gas, kemampuannya itu bisa mengalir dan berubah bentuk mengikuti bentuk dari wadah atau kesesuaiannya. Kemudian pada aspek respon terhadap tekanan, pada benda padat itu tidak mudah dimampatkan kecuali dengan tekanan yang sangat tinggi. Namun pada fluida, respon terhadap tekanannya itu cairan hampir tak termampatkan, namun gas sangat mudah dimampatkan. Ini sebuah perbedaan antara fluida pada cair dan gas. Kemudian poin yang ketiga yaitu karakteristik dari fluida itu sendiri, di mana fluida itu memiliki beberapa karakteristik yang penting dan membedakannya dari benda padat. Yang pertama yaitu uh, dapat mengalir. Fluida itu selalu mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah. Kemudian yang kedua yaitu tegangan permukaan. Terutama pada cairan, tegangan permukaan terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul pada permukaan cairan.
Yang ketiga yaitu viskositas atau kekentalan. Ukuran ketahanan fluida terhadap aliran itu semakin tinggi viskositas, semakin sulit fluida itu mengalir. Contohnya yaitu madu lebih kental dibandingkan dengan air. Kemudian yaitu tekanan dalam fluida. Tekanan dalam fluida cair dan gas itu dipengaruhi oleh kedalaman dan gaya luar. Hukum Pascal menyatakan bahwa perubahan tekanan dalam fluida akan diteruskan ke segala arah secara merata. Kemudian yang kelima yaitu ada hukum hidrostatik, di mana dalam fluida diam, tekanan di suatu titik dalam fluida berbanding lurus dengan kedalaman dan massa dari jenis fluida itu sendiri. Yang ke poin keempat yaitu ada hukum-hukum yang mendasari dalam fluida. Yang pertama yaitu ada hukum Pascal, di mana hukum Pascal itu tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya yaitu rem hidrolik pada mobil. Kemudian hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes yaitu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Contohnya yaitu kapal bisa mengapung di dalam air. Kemudian contoh yang ketiga yaitu hukum Bernoulli yang memiliki definisi dalam aliran fluida yang ideal, peningkatan kecepatan fluida menyebabkan penurunan tekanan. Contohnya yaitu sayap pesawat dapat mengangkat karena perbedaan tekanan udara di atas dan tekanan pada udara di bawah sayap. Kemudian hukum yang keempat yaitu hukum kontinuitas, di mana aliran fluida dalam pipa akan mengalami persamaan A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A ini adalah dari luas penampang dan V itu adalah kecepatan dari fluida itu sendiri. Contoh dari hukum kontinuitas yaitu air keluar lebih cepat dari ujung selang yang dipersempit. Kemudian setelah penjelasan ini saya akan bertanya kepada BBT, berdiskusi tentang bagaimana tarik saya akan bertanya kepada GPT bagaimana gaya tarik menarik antar molekul pada cairan sehingga menimbulkan adanya tegangan permukaan. Tegangan permukaan pada cairan terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul yang dikenal sebagai gaya kohesi. Gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul dalam zat yang sama. Dalam cairan, setiap molekul itu saling menarik satu sama lain dengan gaya intermolekuler, misalnya gaya van der Waals atau ikatan hidrogen pada air. Di dalam cairan di bagian tengah, molekul-molekul cairan di bagian dalam mengalami gaya tarik-menarik ke segala arah yang hampir seimbang. Karena gaya-gaya ini seimbang, tidak ada resultan gaya yang menyebabkan gerakan molekul tertentu ke satu arah, sehingga gayanya itu menarik ke segala arah. Kemudian di permukaan cairan, molekul-molekul di permukaan tidak memiliki molekul lain di atasnya untuk menarik ke atas.
Akibatnya, molekul-molekul ini mengalami gaya tarik ke arah dalam dan samping, tapi tidak ke atas. Karena adanya gaya tarik ke dalam, permukaan cairan cenderung berkontraksi dan bertindak seperti lapisan elastis yang tegang. Kemudian ada juga konsep tegangan permukaan. Karena molekul di permukaan mengalami tarikan yang tidak seimbang atau lebih kuat ke dalam dibandingkan keluar, cairan berperilaku seperti memiliki kulit sehingga bersifat elastis. Fenomena ini disebut dengan tegangan permukaan yang merupakan kecenderungan permukaan cairan untuk mengecil ke area sekecil mungkin. Tegangan permukaan itu diukur sebagai energi persatuan luas permukaan cairan dan memiliki satuan Newton per meter. Semakin kuat gaya kohesi antar molekul, semakin tinggi tegangan permukaannya. Kemudian ada contoh fenomena dari tegangan permukaan, yaitu salah satunya yaitu pada tetesan air berbentuk bulat. Karena tegangan permukaan, air cenderung membentuk tetesan berbentuk bola untuk meminimalkan luas permukaannya. Dan ada contoh yang lain. Kemudian di sini saya juga akan bertanya kepada GPT tentang rumus-rumus yang mendasari hukum dasar pada fluida. Di sini yaitu penjabaran rumus pada dasar hukum dasar dalam fluida. Yang pertama yaitu ada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang dengan sama besar. Hukum Pascal di sini dilambangkan sama dengan P sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton dan A yaitu luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Pengaplikasiannya yaitu ada rem hidrolik, dongkrak hidrolik, dan pompa hidrolik. Pada dongkrak hidrolik, tekanan yang diberikan pada satu sisi fluida diteruskan ke sisi lainnya dengan dirumuskan P1 sama dengan P2, kemudian persamaan lainnya yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1A1 ini adalah gaya dan luas pada piston kecil, sedangkan F2 dan A2 ini adalah gaya dan luas pada piston yang lebih besar. Uh, dengan kesimpulan, luas penampang yang lebih besar, gaya yang dihasilkan pun akan lebih besar. Kemudian yaitu yang kedua ada hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Artinya gaya ini menyebabkan benda itu menarik ke atas permukaan. Hukum Archimedes itu dinyatakan Fa sama dengan rho rho F kali G dikali dengan VF, di mana rho F ini adalah massa jenis fluida. Massa jenis dari fluida tersebut dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G yaitu percepatan gravitasi yang nilainya konstan yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian VF yaitu volume dari fluida yang dipindahkan tadi dengan satuan yaitu meter kubik. Aplikasiannya yaitu ada kapal laut mengapung di air, balon udara naik ke atas, dan jembatan ponton. Kemudian, kesimpulan dari hukum Archimedes ini yaitu jika gaya apung lebih besar dari berat benda, maka benda itu akan mengapung. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu penjelasan tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa jumlah energi dalam fluida yang mengalir tetap konstan. Ini berarti jika kecepatan fluida meningkat, maka tekanannya akan berkurang. Rumus hukum Bernoulli itu
P ditambah 1/2 rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana rho ini adalah massa jenis dari fluida tersebut, dan V yaitu kecepatan fluida dengan satuan meter per sekon, dan G yaitu percepatan gravitasi, dan H itu adalah ketinggian dari fluida dengan satuan meter. Aplikasi dari hukum Bernoulli yaitu yang pertama ada sayap pesawat. Udara bergerak lebih cepat di atas sayap sehingga tekanan lebih rendah menghasilkan gaya angkat sehingga pesawat itu dapat terbang tinggi ke atas. Kemudian yang kedua yaitu venturimeter, alat untuk mengukur kecepatan dari fluida. Yang ketiga yaitu pipa sempit dan lebar. Fluida bergerak lebih cepat di pipa sempit menyebabkan tekanan lebih rendah. Nah, kesimpulan dari hukum Bernoulli ini, saat kecepatan fluida bertambah, tekanannya akan berkurang. Jadi kebalikan dari kecepatan fluida itu. Hukum yang keempat yaitu hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas ini menyatakan bahwa laju aliran massa fluida dalam suatu pipa selalu tetap dirumuskan A1 V1 sama dengan A2 V2, di mana A1 Nah, ini adalah luas penampang dari fluida. Di satuannya yaitu meter kuadrat. Kemudian V1, V2 ini adalah kecepatan dari fluida dengan satuan meter per sekon. Aplikasinya yaitu pada selang air, jika ujung selang dipersempit, air itu akan keluar lebih cepat. Kemudian aliran darah dalam pembuluh darah. Pembuluh sempit itu meningkatkan kecepatan darah. Kesimpulannya, jika luas penampang itu kecil, maka kecepatan fluida itu akan bertambah, begitupun sebaliknya. Nah, kesimpulan dari hukum-hukum keempat di atas, hukum Pascal itu tekanan dalam fluida diteruskan ke segala arah. Kemudian hukum Archimedes itu benda dalam fluida mendapat gaya apung sebesar belat fluida yang dipindahkan. Hukum Bernoulli itu menjelaskan jika kecepatan fluida itu naik dan tekanan itu turun. Hukum kontinuitas itu debit fluida tetap sehingga jika luas penampang kecil, kecepatan fluida itu akan meningkat. Sekian penjelasan materi tentang konsep fluida dan perbedaannya dengan benda padat. Uh, Mungkin kurang kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.